Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan kegiatan belajar mengajar sejarah Indonesia secara virtual kelas 10 di semester yang kedua ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar ini dan Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap tinggal di rumah dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa segera melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah. Baik, langsung saja bagi kalian yang belum absen di e-learning, silakan absen terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung masuk ke pembahasan materi di pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masa atau periode Hindu dan Buddha di Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas tentang periode Islam. Dan secara garis besar, judul atau tema yang akan kita bahas di masa ini adalah Islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia ini terdiri dari 3 submateri, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, pendapat ahli terkait masuknya Islam ke Indonesia, dan yang terakhir, yang ketiga adalah pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia serta pendapat ahli terkait masuknya Islam ke Indonesia. Sama seperti pembahasan tentang masa Hindu dan Buddha di pertemuan-pertemuan sebelumnya, masa Islam di Indonesia ini pun menghasilkan banyak sekali teori dari para sejarawan yang berpendapat tentang kapan serta bagaimana Islam itu masuk dan berkembang di Indonesia. Para sejarawan itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya terkait kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tentu masing-masing pendapat itu kemudian didukung dengan bukti-bukti yang ada sehingga akhirnya menghasilkan sebuah teori. Nah, pada pertemuan kali ini ada kurang lebih 3 indikator yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian mampu mendeskripsikan pendapat-pendapat para ahli terkait masuknya Islam ke Indonesia, dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan pendapat masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan tahun kedatangannya. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada berbagai macam jenis teori yang berisi tentang kapan Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Gujarat ini adalah salah satu nama atau wilayah, nama daerah di India sana yang menurut sebagian sejarawan merupakan asal-usul dari datangnya Islam ke Indonesia. Jika kalian perhatikan gambar, ya, ini adalah salah satu foto sejarawan yang berpendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. Nanti bisa kalian eksplor lebih jauh, ya, siapa tokoh ini, dan jika kita lihat gambar di sampingnya, ini adalah bukti yang diangkat oleh tokoh tersebut sebagai bukti kedatangan atau masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. Nah, kemudian ada teori Mekah. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang mencetuskan teori Mekah sebagai teori yang meyakini bahwa Islam di Indonesia itu berasal dari Mekah.
ini adalah Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disebut Buya Hamka. Beliau inilah yang salah satunya yang mempopulerkan teori masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah. Jadi coba kalian eksplor lebih jauh bagaimana ya teori yang dikemukakan oleh beliau tersebut. Dan yang ketiga ada teori Persia. Ya, jika kita lihat ini ya, ini adalah salah satu tokoh sejarawan pertama yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Profesor Hussein Jayadiningrat. Ya, beliau ini adalah salah satu sejarawan yang mempopulerkan teori Persia. Ya, untuk memperkuat teori Persia yang dikemukakan oleh Profesor Hussein Jayadiningrat, Profesor Hussein Jayadiningrat ini mengangkat bukti batu nisan pula, sama seperti Snokugronje tadi dengan teori Gujaratnya, batu nisan tapi nisannya berbeda. Nanti kita akan kaji lebih jauh setelah kalian eksplor apa perbedaan antara nisan ini dengan nisan yang diajukan oleh Snokugronje. Nah, kemudian ada teori Cina. Ya, teori Cina ini adalah teori baru yang coba diajukan sebagai teori asal muasal kedatangan Islam ke Indonesia. Nanti coba kalian cari teori Cina ini dasarnya apa. Ini Bapak sedikit kasih gambaran. Ini adalah salah satu potret kuno, potret lama, salah satu masjid di Jakarta, tepatnya di daerah Angke. Jika kita lihat secara arsitektur, ya masjid ini berakulturasi dengan kebudayaan Cina. Jika kita lihat bentuk atapnya ini hampir menggambarkan bahwa ini adalah sebuah masjid yang bercita rasakan Cina. Dan ini adalah salah satu bukti ya menurut para pengusung teori Islam yang berasal dari Cina bahwa Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Cina. Nah, di pertemuan kali ini, ya, tadi Bapak sudah membahas tentang bagaimana teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, gambaran-gambarannya pun ada, ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah latihan, ya, latihan soal kepada kalian. Ada dua latihan di sini. Yang pertama, coba kalian deskripsikan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia tersebut, ya, berdasarkan tahun masuknya, tokoh-tokoh yang mendukung teorinya, bukti-bukti serta kelebihan dan kekurangan teori. Tentu ada banyaknya teori yang berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia, itu menunjukkan bahwa masing-masing teori tersebut memiliki kelemahan. Walaupun masing-masing teori itu pun memiliki kelebihan berdasarkan bukti yang ada. Nah, nanti tugas kalian untuk mengurai masing-masing teori tersebut, cari kelebihan dan kekurangan. Setelah kalian deskripsikan, coba kalian pilih salah satu teori yang menurut kalian itu sebagai teori yang paling tepat. Ya, dan coba berikan alasan pendapat kalian, kenapa kalian menganggap teori itu yang paling tepat. Ya, jawabannya, ya tugas ini, latihan ini, coba kalian ketik di Microsoft Word, kemudian kirim dalam bentuk PDF ke grup Telegram yang sudah ada. Ya. Nanti Bapak beri waktu ya sekitar 50 menit, silahkan kalian kerjakan, kirimkan di grup Telegram, nanti kita akan bahas, kita eksplor di pertemuan yang selanjutnya sebelum masuk ke materi. Baik, mungkin itu ya terkait tentang pembahasan secara singkat ya tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan terkait materi ini ataupun terkait tentang latihan ini, silahkan kita bisa diskusikan di grup Telegram. Nah, baik, terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.